Selamat siang semuanya. Siang. Yang Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya, Ketut Nadila Riantini, selaku moderator pada presentasi kami kali ini. Dan anggota lainnya ada Lorenta Tinezia Pasaribu, Meisya Surya Islami, Ilham Akbar, dan Rida Rizka Andriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari program project bus running kami yang berjudul Program Corporate Social Responsibility pada PT Aero Travel Indonesia Padang Cermai Pesawaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, adapun latar belakang dari laporan ini yaitu tanggung jawab sosial atau yang lebih kita kenal dengan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. Dewasa ini merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dari perusahaan. CSR pertama kali dikenal di negara-negara maju yang mana dalam konteksnya CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pimpinan perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan, regulasi, dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan program CSR. Salah satunya yaitu PT Aero Travel Indonesia yang terletak di Lampung, tepatnya di Gebang, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR di PT Aero Travel Indonesia dan biaya apa saja yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program CSR tersebut di PT Aero Travel Indonesia. Next. Yang pertama ada conceptual issue. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Beberapa contoh program CSR yaitu yang pertama ada cost promotion, yang kedua ada program cost related marketing atau CRM, yang ketiga ada corporate social marketing, yang keempat ada corporate philanthropy, yang kelima ada community volunteering, dan keenam ada social responsible business practice. Next, yang selanjutnya PT Aero Travel telah menerapkan CSR di lingkungan sekitarnya. Adapun CSR yang dilakukan PT Aero Travel Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada transplantasi terumbu karang, yang kedua ada penanaman bibit pohon mangrove, yang ketiga ada pembersihan sampah di sekitar pulau atau pantai. Halangan yang dihadapi dalam melaksanakan CSR di PT Aero Travel Indonesia ini yaitu yang pertama, masih ada wisatawan yang jahil dan merusak proses transplantasi terumbu karang. Yang kedua ada bibit mangrove yang belum tumbuh sempurna terinjak oleh para wisatawan. Yang ketiga ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan pantai dan sekitarnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. untuk hasil analisis perbandingan biaya konservasi lingkungan, yang pertama itu ada perbandingan pengakuan biaya. Jadi kalau di PSAK itu belum ada peraturan tentang pengakuan biaya-biaya lingkungan yang diatur dalam PSAK tentang kewajiban dan aktiva. Kemudian untuk PT Aero Travel sendiri, itu pengalokasian pembiayaan untuk pengelolaan limbah itu dilakukan secara periodik setiap bulan yang diakui dalam bentuk laporan keuangan. Next. Yang kedua itu ada perbandingan pengukuran biaya lingkungan di mana di PSAK juga itu masih belum mengatur tentang pengukuran biaya lingkungan yang diatur dalam PSAK pengukuran tentang aktiva. Jadi kewajibannya diukur sebagai historical cost. Untuk PT Aero Travel Indonesia sendiri, itu biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan ini itu menggunakan acuan realisasi anggaran periode sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan kinerja lingkungan.
Kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Apabila tingkat kerusakan lingkungan tinggi akibat aktivitas perusahaan, berarti kinerja perusahaan tersebut itu buruk dan sebaliknya. PT Aero Travel Indonesia yang terletak di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, memiliki tingkat kinerja lingkungan yang tinggi. Hal ini dikarenakan PT Aero telah menjaga untuk menciptakan lingkungan yang baik serta melakukan program-program CSR seperti penanaman bibit tumbuhan mangrove, kegiatan transparansi terumbu karang, dan pembersihan pantai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya lingkungan yang dianggarkan oleh PT Aero Travel Indonesia masih terbilang cukup sedang dilihat dari seberapa lama perusahaan ini berdiri dan masih sedikitnya TCR yang pernah dilakukan. Biaya lingkungan yang dikeluarkan PT Aero Travel Indonesia dalam setahun bisa mencapai 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Di bawah ini merupakan salah satu rincian biaya lingkungan oleh PT Aero Travel Indonesia akibat dari kegiatan penanaman bibit tembakau dan perbaikan terumbu karang di Pantai Pahawang yang dilakukan di bulan Maret kemarin. Yang pertama itu ada bibit bakau, yang kedua ada media terumbu karang, yang ketiga sewa perahu, air minum, akomodasi, GoPro, guide, makan, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun kesimpulan pada PT Aero Travel Indonesia ini, yaitu PT Aero Travel Indonesia sendiri memiliki tingkat kinerja lingkungan yang tinggi. Hal ini dikarenakan PT Aero telah menjaga untuk menciptakan lingkungan yang baik serta melakukan program-program CSR seperti penanaman bibit, tumbuhan mangrove, kegiatan transparansi terumbu karang, dan pembersihan pantai. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi mengenai program Corporate Social Responsibility pada PT Aero Travel Indonesia Padang Cermai Pesawaran. Terima kasih bagi para presentator atas penyampaian materinya. Kelompok kami akhiri, selamat siang.